Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang eksperimen terkini dalam melaksanakan manajemen wakaf produktif, studi kasus Badan Wakaf Al-Quran. Untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen wakaf produktif yang diampuh oleh Bapak dosen Beni Nur Miftahul Ulum. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yakni saya sendiri, Siti Habibah, dan rekan saya, Rahma Dwi Rahayu. Selanjutnya akan masuk ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu Badan Wakaf Al-Quran. Badan Wakaf Al-Quran adalah organisasi atau lembaga filantropi Islam profesional yang dibangun dalam rangka menghimpun, mengelola, dan menyalurkan harta wakaf, zakat, infak, dan sedekah dari kaum muslimin. Badan Wakaf Al-Quran adalah sebuah tim yang bekerja tanpa lelah untuk menjadikan setiap wakaf yang diamanahkan dapat membawa kemaslahatan yang besar bagi sesama. Program dan proyek yang direncanakan secara profesional, sehingga dalam program dan proyek tersebut senantiasa memperhatikan aspek inovatif, unik, solutif, serta menyentuh kebutuhan asasi individu dan masyarakat. Selanjutnya, yaitu wakaf produktif. Wakaf berasal dari kata bahasa Arab yaitu waqafa yaqifu waqfan. Secara bahasa, wakaf memiliki arti berdiri, abadi, berhenti, dan menahan. Sedangkan secara istilah, wakaf merupakan memberikan harta kekayaan dengan sukarela atau suatu pemberian yang berlaku abadi untuk kepentingan keagamaan maupun untuk kepentingan umum. Wakaf produktif adalah upaya menciptakan sumber pendanaan untuk dikelola dengan membangun unit-unit usaha yang mendatangkan keuntungan untuk pemberdayaan sosial. Yang diharapkan hasil dari wakaf tersebut bukan hanya untuk mencukupi diri mauquf alaih saja, melainkan dapat menjadi sumber dana untuk keperluan pembangunan umat. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu penerapan fungsi manajemen. Penerapan fungsi manajemen ada 4. Yang pertama, penerapan fungsi perencanaan. Yang kedua, penerapan fungsi pengorganisasian. Yang ketiga, penerapan fungsi pelaksanaan. Dan yang keempat, penerapan fungsi pengawasan. Penerapan fungsi manajemen pada lembaga Badan Wakaf Al-Quran. Yang pertama yaitu penerapan fungsi perencanaan. Badan Wakaf Al-Quran memiliki beberapa perencanaan yang menjadi tugas utamanya, yaitu dengan melaksanakan program-program yang telah dibuatnya. Program-program itu meliputi wakaf Al-Quran dan pembinaan. Water Action for People, Tebar Cahaya Indonesia Terang, wakaf khusus, zakat peer-to-peer, Indonesia Belajar, wakaf produktif, dan sedekah kemanusiaan. Yang kedua, penerapan fungsi pengorganisasian. Dalam hal pengorganisasian, pada Badan Wakaf Al-Quran telah menerapkan fungsi ini dengan baik. Namun, masih terdapat kekosongan dalam penanggung jawab fundraising. Namun hal itu masih dapat diantisipasi dengan kekosongan tersebut diisi atau digantikan dengan anggota yang lain untuk sementara waktu. Selanjutnya, poin yang ketiga, penerapan fungsi pelaksanaan. Terdapat aspek yang mendukung terlaksananya penerapan kegiatan manajemen yang baik. Aspek tersebut dapat dilihat dari fasilitas yang tersedia.
sumber daya manusianya, kondisi keuangan, serta pengelolaan administrasinya. Dalam pengelolaan wakaf pada Badan Wakaf Al-Quran yang termasuk sebagai penerapan fungsi pelaksanaan, yaitu penghimpunan dana wakaf dan penyaluran hasil wakaf. Yang keempat, penerapan fungsi pengawasan. Pengawasan merupakan kegiatan pengelolaan wakaf mulai dari penghimpunan sampai pada penyaluran wakaf yang telah diterima dari para pewakif, dilakukan dengan cara 1. Mengadministrasikan data para pewakif. 2. Memberikan laporan kegiatan penghimpunan atau penyaluran wakaf. 3. Mendiskusikan hambatan-hambatan yang ada dalam kegiatan penghimpunan atau penyaluran wakaf. 4. Mengadakan komunikasi dengan anggota. 5. Mengadakan rapat setiap minggu sekali sebagai pengawasan dan sebagai evaluasi dalam kinerja kegiatan. Selanjutnya yaitu pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif. Pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di era saat ini membutuhkan seorang nazir yang profesional di bidangnya. Peran nazir perlu diperkuat dengan cara memperbaiki jiwa kepemimpinannya atau leadership. Dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dinyatakan ada 4 tugas nazir, yaitu 1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf. 2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. 3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. 4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada BWI atau Badan Wakaf Indonesia. Selanjutnya yaitu potret kepemimpinan manajemen yang baik bisa dilihat dari 3 aspek, yaitu yang pertama transparansi, yang kedua public accountability, yang ketiga aspiratif. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di era digital saat ini, terdapat 2 konsep yang dapat menjadi solusi dan permasalahan yang dialami oleh lembaga, antara lain yang pertama konsep rekrutmen SDM, yang kedua konsep fundraising wakaf melalui digital. Selanjutnya, dalam penghimpunan dana atau fundraising wakaf, Badan Wakaf Al-Quran memiliki strategi yang telah ditetapkan, antara lain 1. Presentasi. Presentasi merupakan kegiatan yang berbicara dengan tujuan memberikan informasi kepada masyarakat tentang Badan Wakaf Al-Quran. Hal itu dilakukan di masjid-masjid, kantor-kantor, perusahaan, serta tempat-tempat yang mendukung untuk melakukannya presentasi. Selain itu, presentasi digunakan dengan tujuan untuk melakukan dakwah dan pemahaman keislaman, terutama tentang wakaf. 2. Gerai. Gerai merupakan kegiatan membuka gerai-gerai atau stand di sekitaran masjid-masjid, kantor-kantor, dan tempat-tempat yang strategis, yang mana sudah mendapatkan izin dari pihak terkait untuk membuka gerai dan menarik minat masyarakat untuk berwakaf. 3. Berdonasi online. Badan Wakaf juga memberikan fasilitas untuk masyarakat yang ingin berdonasi secara online, yaitu melalui website resmi dari Badan Wakaf Al-Quran. Yang keempat, penjemputan wakaf. Badan Wakaf Al-Quran juga membuat strategi penjemputan langsung ke rumah wakif yang ingin berwakaf di Badan Wakaf Al-Quran. Selanjutnya, hambatan-hambatan yang terdapat di lembaga Badan Wakaf Al-Quran.
Antara lain, 1. Kurangnya profesionalitas kinerja pengelola. 2. Pembagian tugas atau job description tidak transparan. 3. Tidak mendapatkan izin dari perusahaan atau lembaga-lembaga untuk melakukan penghimpunan dana. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata maupun kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.